Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan member Eko Racing dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Dani Mubarok Channel yang masih membahas tentang bisnis. Dan hari ini saya membahas masih di Eko Racing atau membongkar bagaimana cara membedah dan mengetahui bisnis jaringan atau network marketing ya. Jadi ini adalah satu wawasan, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, langsung saja kawan-kawan. Jadi kita meneruskan kembali bahasan yang sudah pernah kita bahas di part pertama mengenai membedah jaringan. Nah, kemudian kita akan sekarang bahas yang kedua. Kesimpulannya adalah bisnis dengan risiko kecil dan untung besar itu hanya network marketing. Bisnisnya risikonya kecil tapi untungnya besar, itu network marketing ya. Dan seperti apa penjelasannya saya jelaskan di sini di layar, silakan dilihat saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saya buka dulu slide-nya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan bagaimana menanggapi pernyataan-pernyataan negatif yang beredar tentang network marketing. Ada beberapa pertanyaan yang sangat berbau negatif mengenai bisnis ini. Seperti lihat di slide, network marketing itu kata orang nih ya, baik di media sosial itu saya sering melihat bagaimana komen-komen orang yang sinis terhadap network marketing. Jadi mereka bilang bisnis ini cari orang. Ya emang betul, semua bisnis adalah cari orang. Kamu kalau mau jualan bubur itu nyari orang buat beli bubur. Kalau kamu jualan bakso, maka nyari orang buat beli bakso. Bukan nyari jin atau nyari setan buat beli, oke? Memang betul nyari orang buat beli produknya. Yang kedua, yang diceritain cuman yang sukses-sukses aja. Nah, betul, karena memang kenyataannya banyak yang sukses di bisnis network marketing ya. Banyak sekali. Dan itu merupakan satu hal positif. Jadi supaya kita membernya menjadi lebih semangat karena melihat bukti orang yang sudah sukses. Nah, kemudian bisnis orang kecil. Ya, memang betul karena ini kan modalnya kecil. Jadi semua orang bisa melakukan bisnis network marketing. Menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Ini tidak selalu benar karena memang sistemnya tidak mengatur semua itu. Jadi ada beberapa network marketing yang sistemnya itu semuanya sama rata. Siapa yang dia gabung maka dia akan mendapatkan hasil dengan syarat dia bisa melakukan proses. Karena di sistem network marketing ada juga leadernya atau puncaknya tidak mendapatkan apa-apa, tersalip oleh orang member yang bergabung belakangan. Itu banyak sekali. Nanti kita lihat apakah ada perusahaan yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta orang yang bergabung lebih awal itu sukses. Tidak ya. Ada yang malahan di bawahnya yang sukses begitu. Yang selanjutnya ada yang mengatakan ini menipu, money game, haram. Menipunya dari mana ya? Menipu apa begitu? Kan jelas kita join beli produk. Kita ngajak orang dikasih bonus oleh perusahaan. Tidak ada tipuan karena ada barang yang dijual. Money game itu perputaran uang, jadi nggak ada barang. Money game ini terjadi ketika zaman sejarahnya itu ketika Ponzi ya, di Amerika Serikat. Dia merekrut banyak orang dan menyerahkan sejumlah uang. Tidak ada barang yang dijual, tapi hanya mengumpulkan uang untuk dia mainkan, putarkan begitu ya. Sedangkan di beberapa network marketing itu tidak ada karena memang jelas produknya, jual beli perdagangan. Kemudian selanjutnya cuci otak dengan janji impian. Cuci otak itu seperti apa ya? Nah, jadi sebetulnya bukan mencuci otak tapi memberikan sugesti kepada orang untuk termotivasi begitu, memberikan motivasi. Semua bisnis saya kira perlu melakukan ini ya. Di sebuah perusahaan konvensional pun perlu adanya upaya cuci otak atau memberikan motivasi gitu, memberikan semangat, arahan supaya pegawainya lebih semangat dalam bekerja. Ya, itu barangkali. Kemudian harus punya relasi banyak. Ya, betul sekali, kita harus punya banyak relasi dan memang manusia hidupnya sosial. Artinya pasti satu orang tidak akan bisa hidup sendirian. Nah, saya kira semua orang pasti punya relasi, punya
kenalan, minimal saudaranya kan, oke. Nah, kemudian sudah jenuh, sudah join semua, tidak menjamin masa depan. Oke, jadi apapun usahanya tidak menjamin masa depan kawan-kawan. Mau usaha kita menjadi seorang dokter pun, itu tidak menjamin kita akan berhasil. Karena apa? Ini menyangkut kinerja dan apa yang kita lakukan. Oke, deal ya. Ini adalah beberapa hal yang ada ketika orang mengatakan negatif. Nah, kemudian ada 4 pilar yang harus kita ketahui ketika kita ingin bergabung dengan bisnis network marketing. Perusahaan network marketing ini harus menjadi satu yang kita pikirkan terlebih dahulu sebelum join. Yang pertama adalah lihat perusahaannya. Lihat perusahaannya, apakah dia bonafide, perusahaannya punya gedung sendiri, dan bagaimana latar belakang perusahaan. Yang kedua, produknya seperti apa. Yang ketiga, marketing plan-nya. Dan keempat, support sistemnya. Kita akan bahas satu persatu kawan-kawan. Nah, jadi sebelum join, lihat dulu perusahaannya kayak gimana ya. Jangan langsung join saja. Yang pertama, pilar ke-1 dari sebuah network marketing adalah kekuatan perusahaan. Nah, saya akan berikan sebuah penjelasan atau sebuah contoh. Ada satu perusahaan yang bernama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PT BES yang ada di Bandung, dan saya akan gambarkan di sini di layar. Kantornya ini milik sendiri, tidak ngontrak. Jadi ada beberapa perusahaan yang malah ngontrak. Dia nggak punya aset kantor. Ini berbahaya ya. Ketika ada penipuan, maka dia bisa pergi. Sedangkan kantor dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PT BES ini adalah kantor milik sendiri. Dan ini perusahaan bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Di sini ada beberapa informasi penghargaan. Ada, lihat saja di sini ya, saya nggak bisa baca dari sini karena buram sekali ini ya. Ada surat dari Kepala Dinas Kantor Dagang Jawa Barat, kemudian ada alamatnya juga jelas, Jalan Suropati, Jalan Mustafa ya, di Grand Suropati Core, Blok B9, di Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia ya. Ini perusahaannya jelas, ada kantornya, ada penghargaannya. Dan yang selanjutnya kita buka slide-nya. Ini perusahaan karya anak bangsa, bukan asing. Jadi perusahaan ini didirikan oleh salah seorang asli pribumi warga negara Indonesia yang bernama Haji Febrian Agung. Beliau adalah CEO dari PT BES. Ini visi misinya jelas. Ada 1, ada 2 ya visinya. Misinya juga dibaca saja, dan motonya Go Berkah No Riba. Dan ini ada beberapa video serta gambar ketika sedang melakukan acara. Nah, kemudian selanjutnya izin usahanya lengkap dan berlaku efektif. Nah, ini legalitasnya dari sertifikat keanggotaan AP2LI atau Asosiasi Perdagangan Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian ada SIUP-nya, ada lampiran izin usaha efektif. Di sini semua ada, ya. Kita buka lagi. Produknya bersertifikat halal, kawan-kawan nggak usah khawatir. Jadi sertifikat halal produk ini dari MUI yang diberikan kepada beberapa produk seperti halal produk LPN, skincare, live cream, halal Hubs Pro, produk minuman-minuman dan sebagainya, juga untuk Evit Go 100 ya. Kemudian yang lebih penting juga ini, sistem bisnisnya bersertifikat halal. Jadi sistem bisnis di PT BES ini jelas sekali sudah mendapatkan izin, tidak mengandung unsur maisir, golor, atau riba dari MUI ya. Silakan dibaca saja kawan-kawan. Ya, itu saja barangkali untuk saat ini, dan nanti kita akan lanjutkan mengenai bagaimana pilar kedua, kekuatan produk dari sebuah perusahaan bisa menunjang terhadap keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri ya. Jadi silakan kita menganalisa terlebih dahulu sebelum join di sebuah perusahaan marketing digital atau network marketing sebelum kita betul-betul bergerak di dalamnya. Demikian, assalamualaikum.